Pemirsa, perjanjian pertukaran tahanan dan gencatan senjata antara perlawanan Palestina di Gaza dan Israel mulai berlaku pada 19 Januari 2025 ini. Lantas bagaimana masa depan Gaza setelah gencatan senjata terjadi? Kita langsung bahas bersama narasumber sudah bergabung sambungan daring dengan Bapak Hasibullah Satrawi selaku pengamat politik Timur Tengah. Halo Bapak, apa kabar? Pak Hasibullah, sehat selalu Anda. Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam Mas. Sehat, Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Hasibullah. Pak Hasibullah, langsung saja saya minta poin dari Anda. Komitmen Israel ini seperti apa nanti? Karena kerap melakukan pelanggaran sebelumnya. Iya, Hmm. yang pertama saya ingin memulai dari hal yang sebenarnya sudah diketahui oleh kita semua kalau berkaitan dengan politik Timur Tengah, Hmm. bahwa sampai hari ini Timur Tengah itu masih mengikuti apa yang diinginkan atau yang menjadi pendapat Amerika Serikat. Ya. Saya ingin mengatakan gencatan senjata tercapai hari ini itu salah satu faktornya yang sangat besar adalah peran daripada Amerika Serikat Hmm. dan apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat itu yang masih terjadi di Timur Tengah. Jadi Hmm. Amerika di Timur Tengah itu perannya masih belum tergantikan. Dan Oke. dalam konteks perundingan ini saya mengatakan ini ada peran atau apa namanya sentuhan yang mengubah perundingan-perundingan sebelumnya. Kalau sebelumnya selalu berakhir dengan kegagalan, Hmm. nah sekarang menjadi berhasil salah satunya karena ada katakanlah suntikan tambahan dari tim transisi presiden terpilih yang akan dilantik besok, yaitu Presiden Donald Trump. Oke. Walaupun kita tahu Hmm. ini sekarang di antara Presiden Donald Trump dengan Presiden Joe Biden itu kayak semacam klaim Hmm. apa namanya rebut klaim, adu klaim tentang siapa yang berperan di dalam gencatan senjata ini. Tapi kalau bisa dibaca secara fair, Hmm. sebenarnya kedua belah pihak sama-sama berperan. Presiden Joe Biden tentu saja dia berperan karena dari awal beliau sudah berjuang bagaimana gencatan senjata ini bisa tercapai, Hmm. walaupun kepentingan pemilu Oke. dan politik di Israel akhirnya harus mengakui itu membuat akhirnya yang dimenangkan adalah Trump. Tapi di sisi lain juga kita harus mengakui peran daripada tim transisi Trump Oke. yang bagi saya ini menjadi pembeda daripada perundingan-perundingan sebelumnya. Nah, masuk kepada pertanyaan tadi, bagaimana masa depannya? Itu Hmm. yang saya bilang tadi, seandainya Trump tidak memberikan sentuhan, bisa jadi tidak mengalami kemajuan perundingan-perundingan ini dan mungkin juga berulang kali gagal seperti sebelum-sebelumnya. Oke. Saya ingin mengatakan Hmm. dari situ bahwa sebenarnya yang ingin gencatan senjata bukan Netanyahu, bukan kelompok kanan. Justru Netanyahu dengan kelompoknya tidak ingin gencatan senjata. Karena itu kalau bisa dia selalu ingin mencari celah agar tidak terjadi gencatan senjata. Tapi Trump sudah menyatakan bahwa 20 Januari sebelum dilantik menginginkan terjadi gencatan senjata dan itu sudah harga mati, tidak bisa ditawar. Nah, Hmm. oleh karena itu tanggal 19 kemarin itu yang terjadi dan sampai hari ini itu juga masih terjadi. Saya berharap ke Oke. depan Hmm. peran daripada Presiden Trump ini bisa terus positif, tidak seperti periode sebelumnya yang terus terang dalam konteks Israel Palestina cukup traumatik, terutama kalau bagi Palestina, Oke. karena tiba-tiba kebijakan-kebijakan yang dibuat itu menguntungkan Israel semata-mata dan tidak memerhatikan aspirasi maupun kepentingan rakyat Palestina. Padahal ini dua pihak yang berkonflik, mestinya kedua belah pihak harus dicari solusi tengahnya sehingga kedua belah pihak bisa sama-sama menang dan ujungnya kita ingin perdamaian itu bisa tegak, kemanusiaan bisa utuh, bisa kita rasakan bersama-sama. Begitu Mas. Angin segar kita dapatkan dari kepemimpinan Trump yang akan dilantik pada malam waktu Jakarta ini. Kemudian bagaimana bisa memetakan peta politiknya nanti, Pak Hasibullah? Apakah Iya, nanti Trump akan benar adanya mendukung gencatan senjata atau tidak? sekali lagi dunia bukan hanya kita masih mengkaji tentang Presiden Trump ini. Hmm. Apakah Presiden Trump ke depan akan sama seperti Presiden Trump sebelumnya atau justru tampil berbeda sesuai dengan perubahan-perubahan yang beliau tampilkan di awal. Hmm. Minimal sentuhan awal Presiden Trump sekarang adalah membuat Israel dan Hamas yang berperang itu menjadi
menjadi gencatan senjata. Ini Baik, sebuah awal yang positif. oke. Dan kita harapkan ke Hmm, depan beliau, Presiden Trump mengambil langkah-langkah dan kebijakan seperti ini. Dan itu artinya Presiden Trump harus secara lebih serius dan dengan kekuatan yang sama membawa kedua belah pihak, Israel dan Hamas, Palestina secara umum, untuk yang pertama memberikan kemerdekaan, mengangkat tentang isu kemerdekaan Palestina, yang itu nanti sebagai jaminan bagi kedamaian Israel. Artinya apa? hmm, Kalau Palestina sudah merdeka, maka harus menjadi kepastian jaminan bahwa tidak akan ada Palestina atau negara Arab yang memusuhi Israel. Dan kita tahu oke, ide yang dicetuskan oleh Presiden Trump itu adalah ide normalisasi hubungan dengan Israel. oke. Tapi sayangnya ide itu tidak dikaitkan dengan kemerdekaan Palestina. Nah, itulah Baik. yang membuat Palestina merasa dikhianati dan ditusuk, Hmm. bukan hanya oleh Trump di periode pertama, tapi juga oleh negara-negara yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel tanpa memerhatikan apa yang diinginkan oleh Palestina, Baik. yaitu kemerdekaan. Berikutnya yang juga menjadi atensi kita semua, apalagi Kementerian Luar Negeri Indonesia, Pak Hasibullah, rencana dari pemerintahan terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang informasinya yang akan mengevakuasi 2 juta warga sipil Palestina di jalur Gaza ini ke Indonesia. Ini konsepnya seperti apa yang Anda tangkap? Ya, saya nggak tahu sejauh mana itu serius, Hmm, apa namanya, idenya. Tapi kalau kita baca secara adil, yang pertama kalau ada ide begitu, hmm, belum tentu itu akan diikutin oleh Palestina, oleh rakyat Palestina. hmm, Jangankan katakanlah mengungsi atau direlokasi ke Indonesia, hmm, bahkan mereka mau direlokasi ke Mesir yang berbatasan langsung sama-sama bangsa Arab, ke Yordania hmm, berbatasan langsung sama-sama bangsa Arab, mereka juga tidak menginginkan itu. Artinya hmm. apa? Belum tentu Palestina dan rakyat Gaza secara khusus menginginkan opsi itu kalau di Timur Tengah dikenal sebagai migrasi paksa Oke, atau pengusiran secara paksa dengan embel-embel yang mereka punya. baik. Jadi itu yang pertama kalau kita lihat dari sisi Palestinanya. Hmm, Kalau dilihat dari sisi kita, Indonesia ataupun negara lain yang kebetulan sama-sama berpenduduk mayoritas Muslim, terus terang itu mungkin tidak terlalu problem dalam pengertian secara umum masyarakat mungkin akan menerima baik. karena malah itu bisa disebut sebagai kebijakan populis. Hmm, Karena dengan ide itu maka dianggap bahwa kita adalah sangat pro Palestina walaupun ini justru secara ide tidak betul-betul berpihak kepada kemaslahatan Palestina. Karena kalau baik. kita berpikir tentang kemaslahatan Palestina, Hmm, bukan mereka dipindahkan ke tempat lain, hmm, ke Indonesia, ke Mesir, ke Yordania atau ke tempat manapun. Tapi yang harus diberikan adalah negeri yang merdeka, hmm. bumi yang merdeka, yang itu berdampingan dengan Israel secara damai. Itu core idenya, itu ide utamanya menurut Baik, saya. tapi Anda sepakat dengan ide tersebut akan direlokasi termasuk ke Indonesia? Kalau itu konteksnya adalah jangka panjang, Hmm, itu menurut saya bukan sebuah solusi. oke, Lagi-lagi kita mengabaikan, menutup mata dari persoalan utamanya. oke. Kalau konteksnya adalah sementara, karena misalkan kemarin lagi terjadi perang, Hmm, nah itu mungkin masih bisa. Tapi menjadi permanen itu bukan solusi. bukan Dan solusi. itu Oke. disebut ngapusi. Hmm, Karena sekali lagi bangsa Palestina bukan menginginkan damai tapi di negeri orang. oke. Mereka menginginkan damai di negerinya sendiri dan mestinya Amerika Serikat dan kita sebagai warga dunia Baik, bisa memberikan itu terutama atas nama nilai-nilai modern baik. yang selalu kita kampanyekan Ya, bersama-sama. terakhir singkat saja Pak, untuk pertanyaan terakhir, dari kacamata sudut pandang Anda nih, siapa yang diuntungkan dari gencatan senjata ini? Apakah Israel, Palestina, atau justru Amerika Serikat? Pak Hasibullah. Secara apa namanya jangka pendek terus Hmm, terang yang merasa diuntungkan adalah orang-orang Palestina hmm, yang merasa diuntungkan dan sekarang publik Israel terutama yang bukan bukan sandera atau mungkin politisi itu merasa dirugikan karena ini kayak semacam mengakui kekalahan dan lain sebagainya baik. itu secara jangka pendek tapi kalau Hmm, kita bicara jangka panjang hmm, gencatan senjata ini adalah kemenangan keuntungan bagi kemanusiaan. Ini kemenangan bagi mereka yang menginginkan perdamaian dan toleransi. baik, Ini kemenangan bagi mereka yang menginginkan adanya kemerdekaan bagi bangsa-bangsa dimanapun. Jadi baik. cara kita melihat kita harus lihat daripada nilai yang lebih besar. Ini Hmm, bukan tentang apa namanya Palestina semata-mata, tapi ini juga tentang bagaimana kita memimpikan adanya kehidupan yang lebih damai, saling baik. menghormati satu sama lain di antara
kita yang ada di dunia ini. Saya rasa Iya. itu, Mas. Ya, saya sepakat dan juga pemirsa di rumah juga sepakat dengan apa yang Anda katakan, perdamaian dijunjung tinggi dan juga tidak menjunjung tinggi adanya peperangan dan juga serangan begitu ya. Terima kasih Pak Hasibullah Satrawi, pengamat politik Timur Tengah bersama kami di Prime News. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.